melihat kondisi pandemi COVID sekarang itu, ada dua hal yang nanti akan berdampak kepada industri jasa asuransi. Yang pertama adalah masalah daya beli. Kalau kita perhatikan, income masyarakat ini sudah dipastikan akan turun dia, maka berdampak kepada daya beli. Nah, kondisi ini yang akan mengakibatkan bahwa penjualan atau pembelian dari kendaraan bermotor pun juga akan mengalami penurunan. Kalau memang ternyata masyarakat menahan untuk beli kendaraan bermotor, maka permintaan asuransi pun dari sisi individu pun juga akan berkurang. Yang kedua adalah dari sisi produsen. Saya melihat data dari Gaikindo, ternyata produksi kendaraan bermotor juga mengalami penurunan pada bulan April dibandingkan dengan bulan Maret, Februari, dan Januari. Dan ini sangat drastis penurunannya. Di level wholesale maupun di level retail pun penjualannya juga mengalami penurunan. Sementara hampir 80% dari distribution channel asuransi kendaraan bermotor itu adalah dari perusahaan pembiayaan. Nah, kalau ternyata dari sisi penjualan retail mengalami penurunan, maka permintaan asuransi kendaraan pun juga akan mengalami penurunan. Inilah yang kami lihat bahwa sekarang memang masih positif ya, tapi kecil positifnya. Tapi kita prediksi dengan kondisi produksi kendaraan juga berkurang, daya beli masyarakat juga akan turun, sampai dengan akhir tahun 2020 saat pandemi COVID ini masih belum berakhir, maka akan terjadi penurunan permintaan asuransi kendaraan bermotor cukup signifikan dari jasa asuransi umum. Sejauh apa penurunannya, Pak? Berapa persen? Kami memprediksi seluruh total premi asuransi umum itu kami memprediksi akan mengalami pertumbuhan minus sampai dengan akhir tahun 2020 ini antara minus 15% sampai dengan minus 25%. Kemudian kondisi terburuknya itu mungkin bisa melebihi minus 30% di akhir tahun 2020 ini. Tapi kami masih bisa berharap ada recovery di 2021, terutama di triwulan 1. Nah, itu adalah total seluruh premi asuransi umum. Yang kalau kita lihat masing-masing lini bisnis itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Untuk kendaraan bermotor, kami prediksi akan mengalami penurunan cukup besar. Bahkan kami membuat suatu simulasi sederhana. Sampai dengan akhir 2020 ini, kemungkinan pertumbuhannya adalah sampai dengan minus 40%. Compare year on year tahun lalu pada posisi yang sama. Kalau outlook-nya sampai akhir 2020 kondisinya bisa minus 15 sampai dengan minus 30, bahkan yang terburuk melebihi minus 30% begitu tentunya untuk asuransi kendaraan bermotor juga Anda melihat khususnya mobil begitu. Lalu bagaimana perusahaan-perusahaan asuransi kendaraan bermotor ini atau asuransi juga bertahan di tengah masa-masa sulit ini? Sejauh ini memang kinerja perusahaan asuransi umum itu masih dominasi dua lini yang paling besar, yaitu asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor. Keduanya ini lebih dari separuh portfolio premi asuransi umum. Yang ketiga sekarang asuransi kredit sudah mulai naik lagi. Nah, kalau terkait dengan permintaan individu yang berkaitan dengan daya beli, memang akan mengalami masalah untuk produksi premi ya seperti itu. Tetapi ini adalah kondisi pandemik yang nggak bisa dihindari. Makanya kami akhirnya mencoba melihat seperti apa asuransi nanti akan bertahan di era new normal. Yang pertama adalah harus melakukan penyesuaian. Tidak bisa lagi melakukan penjualan dengan physical meeting, tapi menggunakan teknologi. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa mengimplement teknologi itu terhadap proses bisnis perusahaan asuransi.